Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuha Zaira Ardia dengan NIM 210600092. Saya akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan ekonomi satu, akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Adapun indikatornya yaitu yang pertama akumulasi modal dan yang kedua pertumbuhan populasi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, para ekonom menggunakan data produk domestik bruto atau GDP yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. GDP real per kapita 2 kali lebih besar dan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, para ekonom menggunakan data produk domestik bruto atau GDP yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. GDP real Amerika Serikat dewasa ini adalah 3 kali lebih besar dari tahun 1950 dan GDP real per kapita 2 kali lebih besar dari tahun 1950. Tujuan kita dalam bagian 3 di buku ini adalah untuk memahami apa yang menyebabkan perbedaan pendapatan sepanjang waktu dan antar negara. Pada bab 7, kita telah mengidentifikasikan faktor-faktor produksi modal, tenaga kerja, dan teknologi produksi sebagai sumber output perekonomian. Jadi, perbedaan pendapatan berasal dari perbedaan modal, tenaga kerja, dan teknologi. Tugas utama kita adalah mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi yang disebut model pertumbuhan Solow atau Solow Growth Model. Analisis yang kita lakukan pada bab 7 memungkinkan kita untuk menjelaskan bagaimana perekonomian berproduksi dan menggunakan outputnya pada suatu waktu tertentu. Analisis tersebut bersifat statis, sebuah tinjauan sekilas tentang perekonomian. Untuk menjelaskan mengapa pendapatan nasional kita tumbuh dan mengapa sebagian perekonomian tumbuh lebih cepat ketimbang yang lainnya, model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang waktu. Dalam bab ini kita akan menganalisis peran tabungan dan pertumbuhan populasi. Akumulasi modal. Model pertumbuhan Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Kita akan mengembangkan model ini secara bertahap. Tahap pertama adalah mengkaji bagaimana penawaran dan permintaan terhadap barang menentukan akumulasi modal. Penawaran dan permintaan terhadap barang. 1. Penawaran dan barang dan fungsi produksi. Penawaran barang dalam model Solow diturunkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja. Y sama dengan F dalam kurung K per K, L. Model pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan, constant return to scale. Asumsi ini membantu untuk mempermudah analisis. Ingatlah bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan jika ZY sama dengan F dalam kurung ZK, ZL tutup kurung dengan Z bernilai positif. Jika kita mengalihkan modal dan tenaga kerja dengan Z, kita juga mengalihkan jumlah output dengan Z. Fungsi produksi dengan skala pengembalian konstan memungkinkan kita menganalisis seluruh variabel dalam perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Untuk melihat kebenarannya, gunakan Z sama dengan 1 per L dalam persamaan di atas untuk mendapatkan Y per L sama dengan F dalam kurung K per L, 1. Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah output per pekerja Y per L adalah fungsi dari jumlah modal per pekerja K per L. Angka 1 adalah tentu saja konstan sehingga bisa dihilangkan. Asumsi skala pengembalian konstan menunjukkan bahwa besarnya perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tidak mempengaruhi hubungan antar output per pekerja dan modal per pekerja.
Karena besarnya perekonomian tidak menjadi masalah, maka cukup beralasan untuk menyatakan seluruh variabel dalam istilah per pekerja. Kita nyatakan hal ini dengan huruf kecil sehingga Y sama dengan Y per L adalah output per pekerja dan K sama dengan K per L adalah modal per pekerja. Selanjutnya kita bisa menulis fungsi produksi sebagai Y sama dengan F dalam kurung K, di mana kita definisikan sama dengan F dalam kurung K, 1. Gambar 7.1 menunjukkan fungsi produksi ini. Kemiringan dari fungsi produksi menunjukkan berapa banyak output tambahan yang dihasilkan seorang pekerja ketika mendapatkan 1 unit modal tambahan. Angka yang diperoleh merupakan produk marginal modal atau MPK. Modul marginal modal MPK secara matematis. Kita tulis MPK dalam kurung K tambah 1, tutup kurung dikurang dalam kurung K. Berikut adalah gambar dari 7.1. 2. Permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Permintaan terhadap barang dalam model Solow berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja Y merupakan konsumsi per pekerja C dan investasi per pekerja I. Sama dengan Y sama dengan C tambah I. Persamaan ini adalah versi per pekerja dan identitas perhitungan pendapatan nasional untuk satu perekonomian. Lihatlah bahwa persamaan itu menghilangkan belanja pemerintah yang untuk tujuan saat ini bisa kita hilangkan dan ekspor neto karena kita mengasumsikan perekonomian tertutup. Model Solow mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian S dari pendapatan mereka dan mengkonsumsi sebagian dalam kurung 1 kurang S. Kita bisa menyatakan gagasan ini dengan fungsi konsumsi sederhana sama dengan C sama dengan 1 dikurang S tutup kurung Y, di mana S tingkat tabungan adalah angka antara 0 dan 1. Ingatlah bahwa berbagai kebijakan pemerintah secara potensial bisa mempengaruhi tingkat tabungan nasional, sehingga salah satu dari tujuan kita adalah mencapai berapa tingkat tabungan yang diinginkan. Namun sekarang kita asumsikan tingkat bunga S sudah baku. Untuk melihat apakah fungsi konsumsi ini berpengaruh pada investasi, substitusikan 1 kurang S dalam tutup kurung Y untuk C dalam identitas perhitungan pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan 1 dikurang S tutup kurung Y tambah I. Dan kita ubah lagi menjadi I sama dengan SY. Pertumbuhan persediaan modal dan konsumsi dalam kondisi mapan. Pada setiap momen, persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu. Dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya terdapat 2 kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal ini menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi atau depreciation mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, investasi per pekerja I sama dengan SY. Dengan menghentikan fungsi produksi untuk Y, kita bisa menunjukkan investasi per pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal per pekerja I sama dengan SP dalam kurung K. Penamaan ini mengaitkan persediaan modal yang telah ada K dengan asumsi modal baru I. Gambar 7.2 menunjukkan hubungan ini. Gambar ini menunjukkan bagaimana untuk setiap nilai K, jumlah output ditentukan oleh fungsi produksi F dalam kurung K, dan alokasi output itu di antara konsumsi dan tabungan ditentukan oleh tingkat tabungan dalam kurung S. Output konsumsi dan investasi. Gambar 7.2, output konsumsi dan investasi. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output di antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat modal K, output adalah F dalam kurung K, investasi adalah S dalam kurung K, dan konsumsi adalah F dalam kurung K kurang S F dalam kurung K. Untuk memasukkan depresiasi ke dalam model, kita asumsikan bahwa sebagian tertentu dari persediaan modal delta menyusut setiap tahun. Di sini delta kecil dalam huruf Yunani.
disebut tingkat depresiasi. Sebagai contoh, jika usia modal rata-rata selama 25 tahun, maka tingkat depresiasinya adalah 4% per tahun. Delta sama dengan 0,04. Jumlah modal yang terdepresiasi setiap tahun adalah delta K. Gambar 7.3 menunjukkan bagaimana jumlah depresiasi bergantung pada persediaan modal. Depresiasi sebagian gambar 7.3 depresiasi sebagai persediaan modal yang konstan dan habis dipakai setiap tahun. Karena itu, depresiasi adalah proporsional terhadap persediaan modal. Kita bisa nyatakan dampak investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal dalam penilaian ini. K sama dengan I kurang delta K, di mana K adalah perubahan persediaan modal antara satu tahun tertentu dan tahun berikutnya. Karena investasi I sama dengan S dalam kurung K, kita bisa menulisnya sebagai K sama dengan SP dalam kurung K kurang delta K. Gambar 774 memperlihatkan komponen dari persamaan ini. Investasi dan depresiasi untuk tingkat persediaan modal K yang berbeda. Semakin tinggi persediaan modal, semakin besar jumlah output dalam investasi. Namun semakin tinggi persediaan modal, semakin besar pula jumlah depresiasinya. Pertumbuhan populasi. Model Solow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal dengan sendirinya tidak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang tinggi secara temporer, tetapi perekonomian pada akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita amati di sebagian besar belahan dunia. Model Solow harus diperluas agar mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dan dalam bagian ini, kita akan tambahkan pertumbuhan populasi ke dalam modal. Selain mengasumsikan populasi adalah tetap, kita juga menganggap bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh pada tingkat konstan N. Sebagai contoh, populasi Amerika Serikat tumbuh kira-kira 1% per tahun, sehingga 0,01 artinya jika 150 juta orang bekerja dalam satu tahun, maka 151,5 juta dalam kurung 1,01 kali 150 akan bekerja pada tahun berikutnya. Dan 153,15 juta atau dalam kurung 1,01 dikali 151,5 pada 2 tahun mendatang, dan seterusnya. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Bagaimana pertumbuhan populasi mempengaruhi kondisi mapan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menumbuhkan populasi bersama-sama dengan dijelaskan dan depresiasi mempengaruhi akumulasi modal per pekerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, investasi meningkatkan persediaan modal dan depresiasi sekarang ada kekuatan ketiga yang beraksi untuk mengubah jumlah modal per pekerja. Pertumbuhan jumlah pekerja menyebabkan modal per pekerja turun. Kita akan terus menggunakan huruf kecil untuk jumlah pekerja, jadi K sama dengan K per L adalah modal per pekerja dan Y sama dengan Y per L adalah output per pekerja. Akan tetapi ingatlah bahwa jumlah pekerja terus tumbuh sepanjang waktu. Perubahan persediaan modal per pekerja adalah K sama dengan I dikurang delta tambah N tutup kurung K. Baiklah, sekian terima kasih video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.